Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi pemirsa dengan saya Sudarmin dalam program Ruqyah Syariah. Pagi ini insya Allah kita mengambil pelajaran terganggu, pandangannya terganggu, fisiknya terganggu, kesehatannya dan terganggu penglihatannya. Ibu ini sudah cukup lama dari bayi sampai sudah bersuami, punya anak Tapi satu hal yang tidak pernah hilang di dirinya adalah dia bisa melihat makhluk gaib, dia bisa melihat jin, bisa melihat setan, bisa melihat hal-hal yang gaib dan itu sangat mengganggu dirinya sudah terganggu juga kesehatannya asbab daripada pandangan-pandangan ini, dan dia juga merasa terganggu kesehatannya, dan itu asbab daripada gangguan yang ada pada dirinya Jadi bisa melihat makhluk, bisa melihat jin atau bisa melihat benda-benda gaib itu bukannya suatu yang dibanggakan bukan suatu kelebihan, itu malah suatu kekurangan suatu kekurangan kita, suatu kelemahan kita yang dimanfaatkan oleh jin Itu biasanya orang menyebutnya indigo bisa melihat. Kadang orang tua yang nggak paham menganggapnya sakti, orang tua yang nggak paham menganggapnya itu dia punya kelebihan, dia bisa meramal, dia melihat ini ada kejadian itu, dia bisa. Dan itu adalah bisikan-bisikan daripada jin yang ada di tubuhnya untuk memelesetkan akidahnya Nah, hari ini sebetulnya cukup banyak video-video kami yang di dalamnya orang-orang banyak bisa melihat kejadian-kejadian, bisa melihat makhluk, bisa melihat hal-hal yang gaib di rumahnya, di jalan, di tempat mana-mana dia bisa lihat dan itu pada dasarnya jin itu menunjukkan kepada dia untuk mengganggu akidahnya untuk menunjukkan keberadaannya dia, sehingga iman kita, akidah kita meleset daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempercayai penglihatan, mempercayai bisikan-bisikan itu. Nah, jangan sampai Bapak Ibu yang beriman, jika anak cucu kita, sahabat kita, mungkin keluarga dekat kita ada yang seperti itu, bersegeralah mohon pada Allah untuk segera minta ampun dan mohon pada Allah untuk segera menghilangkan pandangan-pandangan itu. Itu tipuan-tipuan jin, tipuan-tipuan daripada jin-jin kafir, iblis untuk mengganggu akidah kita, untuk mempercayai mereka, perbuatan mereka, dan ikut arahan-arahan mereka. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai Ibu Bapak Nah, ini juga bisa jadi diturunkan dari kakek nenek kita yang mungkin kita sendiri tidak sadari. Banyak sekali pasien-pasien ruqyah kami yang paling banyak adalah jin nasab, jin turunan, jin yang dititipkan oleh kakek nenek kita dulu, yang mungkin pemahaman agamanya masih lemah, sehingga banyak meminta pertolongan kepada makhluk, minta keselamatan kepada makhluk, minta rezekinya kepada makhluk, minta rumahnya dijaga kepada makhluk, dan macam-macam. Dan itu biasanya diberi makanan dalam bentuk sajen macam-macam sajennya itu bisa bentuk binatang, bisa bentuk rokok, bisa bentuk makanan apa saja yang dia sajikan untuk memberi makan jin. Kita lihat pelajaran berikut ini adalah yang perlu digarisbawahi. Tidak ada indigo indra keenam untuk bisa melihat ini itu barang gaib, tidak ada. Itu adalah tipuan jin yang ada di mata kita, yang disihir di mata kita. Dia bisa nongkrong di mata kita Tujuannya apa tadi? Untuk memelesetkan akidah kita Dampaknya cukup besar kepada keluarga itu hubungan suami istri bisa tidak baik ke keluarga, bisa sering ada pertengkaran sering ada penampakan, yang lihat hanya yang ditumpang tadi, tetapi orang yang nggak lihat akan ketakutan, dia sendiri juga takut Nah, mari kita lihat kami nasihatkan untuk para
pemirsa semua, jika kita melihat seperti itu, punya keluarga, sahabat, teman, atau mungkin diri kita sendiri, bersegeralah tobat kepada Allah untuk membuang ya gangguan, untuk membuang jin yang ada di kepala kita, yang ada di mata kita, ya, kepada Allah tentunya ya. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah memberikan iman kepada kita dan membuang gangguan-gangguan yang mengganggu akidah kita ya. Sekali lagi, jangan bangga ibu bapak, jangan merasa senang, jangan merasa anak cucu kita yang pandai melihat seperti itu dibangga-banggakan. Jangan sampai ibu ya, bapak, para pemirsa, bersegeralah mohon pada Allah, normal saja, tingkatkan iman kita, buanglah ini tipuan-tipuan ya yang datangnya dari jin. Sekali lagi, dia bisa datang dari dirinya sendiri mengganggu kita, dia ditugaskan oleh iblis, bisa juga dia jin turunan, jin yang mungkin dipelihara oleh kakek nenek kita yang kita sendiri sudah tidak tahu, atau bisa jadi kita sendiri dengan sadar kita lupa ya, kita masih ada simpanan, ada jimat, mungkin ada amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul ya, bisa menjadi itu gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh kita mengganggu anak cucu kita ya. 7 turunan pun tidak habis Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Turunan itu akan dicari terus ya, dia mencari tumbal, dia mencari makanan, dia mencari juragan yang baru, dia mencari majikan yang baru untuk tempat dia tinggal, untuk tempat dia mengganggu kemusyrikan kita terus sampai ajal ya. Di situ gangguannya supaya kita akidahnya bengkok dan kita bisa menjadi pengikutnya. Nauzubillah min dzalik. Sekali lagi ibu bapak ya, jika kita sering melihat makhluk, sering melihat benda-benda goib anak cucu kita, bersegeralah mohon ampun pada Allah ya, bersegeralah berobat, bersegeralah bertobat, bersegeralah untuk minta pada Allah untuk menghilangkan ya pandangan-pandangan itu. Semoga Allah menggantikannya dengan keberkahan, Allah menggantikannya dengan keimanan, dan Allah menguatkan ya tauhid kita untuk dapat menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Insya Allah, mari kita lihat, kita simak video berikut ya. Ya kami usaha Pak ya. Salam Mbak ya, bantu dengan istighfar Mbak. Ya. Doa kepada Allah untuk dapat dibuang Mbak ya, dalam hati aja insya Allah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu allazi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa kamu? Ya, kamu ada di situ Jin? Kamu yang ada sama Mbak ini? Ya. Astagfirullah. Ya. Sejak kapan ada sama Mbak ini? Lama. Sudah lama? Dari mana kamu masuknya? Kamu datang sendiri atau ada yang kirim? Sendiri. Kamu ada sendirian di badannya atau ada kawanmu? Sendiri. Apa yang kamu lakukan dengan Mbak ini? Mengganggunya. Kamu yang sering menampakkan diri di matanya? Yang suka melihat juga bangsamu? Terus
Kamu dapat makan kah sama dia? Apa tujuannya kamu sering melihatkan diri kepada dia nih? Aku dari leluhurnya. Kenapa? Aku dari leluhurnya. Oh, dari leluhurnya. Astagfirullah. Ini turunan nih ya, dari bapak ibu atau kakek nenek nih yang dulu mungkin suka pasang sajen. Masa apa? Pasang sesaji. Sesaji gimana Pak? Yang macam mana? Sajan. Nah, ya, ini dari leluhurnya nih. Ya, ini dari kakek nenek nih, dari leluhurnya. Kalau kita sih nggak pernah. Oh, gitu. Kamu dulu dikasih makan apa sama leluhur? Pulut. Kasih makan? Pulut. Pulut. Oh, kasih makan pulut. Sekarang enggak pernah lagi? Udah lama enggak pernah. Udah lama enggak dikasih. Oh, terus kamu ikut ke ini cucunya ini? Mengganggu. Hanya mengganggu aja. Nggak usah Jin. Aku ajak kamu untuk tobat kepada Allah. Ya. Kamu kan enggak punya agama nih. Kalau kamu tetap seperti ini, kafir kepada Allah, nanti kamu mati tempatmu di neraka jahanam. Tempatmu dibakar bersama orang kafir. Maka aku kasih nasihat hari ini, aku ajak kamu untuk masuk Islam. Dengarkan ini ya. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu dengarkan jin ya. Agama yang lurus, agama yang diterima Allah, agama yang benar hanya Islam. Jika kamu tidak mau ya beragama Islam, kamu tidak mau taat kepada Allah, kamu tidak mau beriman kepada Allah, maka tempatmu kelak di neraka jahanam, tempatmu dibakar selamanya di situ. Jika kamu hanya taat kepada iblis, kepada bosmu itu, yang Allah sendiri menciptakan iblis, tapi karena iblis itu tidak taat kepada Allah, maka kelak tempatnya di neraka jahanam. Hari ini atas kuasa Allah, kamu ketemu dengan saya insya Allah, atas izin Allah, bukan kekuatan saya. Demi Allah, Allah berkenan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia Allah ciptakan untuk ibadah kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada jin, bukan kepada iblis. Sama Bu ya. Semoga Allah memberimu hidayah. Dengarkan bangsa jin. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Semoga Allah memberimu petunjuk ya. Dengarkan firman Allah. Innalil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha la'wa wa la kijaba jaza'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu hitaban. Semoga Allah memberimu petunjuk. Ada yang kamu lihat Jin? Rasa sakit. Rasa sakit? Ya karena kau masih kafir. Aku ajak kamu sembuh untuk ya, dan mohon ampun kepada Allah. Aku ajak kamu masuk Islam. Asal jangan kau bunuh. Insya Allah ya. Oke. Mau masuk Islam? Oke, bersyahadat ya. Dengarkan. Kamu sendiri atau ada yang lain? Sendiri aja. Berdua. Nah, yang berdua sama bapak ini ada? Bukan. Sama mbak ini aja. Oh, di rumah ini. Oh, gitu. Ya sudah, kamu pimpin ya. Oke, yuk bersyahadat kepada Allah. Minta dipulang Pak, biar nggak ngaco rumah. Ya sudah ini insya Allah. Yuk bersyahadat ya. Ashadu Asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna
Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah menambahkan cahaya iman ke hati kalian ya. Buang buhul-buhulnya yang ada di mbak ini, yang ada di rumah ini juga atas izin Allah. Bantu istighfar mbak. Awalam yarol ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Masih ada jin buhulnya? Allahu Akbar. Tadi kamu pasang buhulnya di mbak ini di mananya? Di matanya? Iya, di hatinya. Apa tujuannya kamu pasang di matanya? Melihat kami. Melihat kamu. Terus tujuannya apa? Melihat tuh. Merusak ibadah. Merusak ibadahnya. Terus di hatinya? Kegalauan. Galau? Oh, Kesedihan dan kemarahan. sedih, marah. Oh, gitu. Turun naik. Turun naik. Apanya maksudnya? Emosional. Emosinya. Kamu gosok terus hatinya. Gitu. Kamu dapat makan kah sama mbak ini? Enggak juga. Terus apa yang terjadi dengan badanmu setelah masuk Islam? Pakai baju putih. Pakai baju putih, Berkerudung. berkerudung. Kamu perempuan ya? Dan bisa jalan tegak. Dan bisa jalan tegak. Oh gitu. Tadi nggak bisa. Subhanallah. Masalah. Mbak sering sedih mbak ya? Ya, lihat ya, karena gangguan dari jin ya. Tidak boleh berikutnya mbak ya. Astagfirullah ya. Ya tadi ya, kesedihan, kegalauan mbak ya. Masya Allah. Mohon pada Allah dihilangkan hari ini atas izin Allah, jinnya dapat hidayah ya. Maka kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah, wabil khusus kepada suami, karena ini pintu surganya suami ya. Masya Allah. Terus tadi kamu sebelum masuk Islam apa wujudmu jin? Nenek. Usiamu berapa? 300 tahun. 300 tahun. Warna kulitmu tadi apa? Coklat tua. Coklat tua. Sekarang bersih. Pakai baju. Ada cahaya? Ya, Subhanallah. tapi tidak seterang kalian. Tidak seterang kami. Oh, kami punya cahaya ini. Subhanallah. Dengar bangsa jin, atas izin Allah, dengan kedekatanmu, keimananmu, seiring ketaatanmu kepada Allah, insya Allah cahaya iman itu akan membesar. Amin. Apa yang kamu rasakan nih setelah masuk Islam nih? Sehat. Sehat. Tadi itu bungkuk, sekarang bisa tegak. Masya Allah. Ini bangsa jin, saya mau tanya nih, ada yang ganggu ini dengan bapak ini? Tidak ada. Tapi ada yang suka bolak-balik saja. Keluar masuk ke badan bapak ini. Atas izin Allah boleh? Sudah Sudah masuk Islam? kan? Aku suruh pergi. Suruh pergi? Oh, kenapa ndak diajak masuk Islam aja? Tak mau. Ndak mau dia? Oh, ini berarti di bapaknya nanti ya, keikhlasan bapak nih kepada Allah nih, kita belum tahu, bayangkan. Ya nanti aja bu ya, insya Allah, karena Allah belum berkenan, bukan masalah apa, Allah belum berkenan. Nah, keikhlasan hati bapak yang perlu ditingkatkan terus kepada Allah. Baik bangsa jin, saya kasih nasihat nih ya. Bertobatlah kepada Allah sungguh-sungguh. Selama ini kamu telah kafir kepada Allah. Sungguh-sungguhlah, kamu telah mengganggu manusia semuanya. Ya. Yang kedua, kamu gabunglah dengan jin-jin muslim. Ya, kamu belajar agama, kamu belajar syariat Islam. Jika kamu sudah tahu, paham, sholatlah dan taat hanya kepada Allah. Yang ketiga, dakwailah bangsamu, ajak mereka untuk masuk Islam, insya Allah supaya mereka juga selamat karena Allah. Insya Allah. Kamu masih mau nih ganggu mbak nih? Allahu Akbar. Masih mau juga kamu diperintahkan sama bosmu?
Allahu Akbar. Baik Bang Sajin, atas izin Allah, silahkan kamu boleh keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, bersyukur kita kepada A'udzu Allah bikalimatillahi ya atas pertolongannya dan kuasanya, Mbak ya. Bang ya. Ini hanya kuasa Allah dan pertolongan Allah, bukan dari kekuatan kami, Bu ya. Niat hati kepada Bapak, tapi Allah berkenan lain ya. Rasa lebih nyaman. Lebih nyaman di hati, Bunda. Sering sakit sini Mam. ya. Itu karena bawaannya marah, Sini ya. Tadi sudah terasa ringan sudah ini. bisa tidur awal. Saya suruh baca Al-Quran ya. Ya. Belum juga saya Masya Allah. penasaran gitu. Ya, tadi udah tahu sendiri matanya disihir untuk merusak akidah kita. Pernah Mam ketemu neneknya itu Ya. cerita Mam. Ini tadi Sini biasa suka berat Mbak ya. Iya. ya Mudah-mudahan ya. tempat tinggalnya. Itu bawaannya marah jadi. Itu yang suka memang sakit tiba-tiba kalau sakit kepala tuh sakit Iya. banget gitu bawaannya tuh memang iya sih. Saya juga Oke. gitu sih naik apa? Yang kedua, Mbak, Boleh. dia kan suka sakit kepala ya. Saya pesankan ke yang kedua, jangan suudzon. Jangan prasangka. Karena prasangka itu dilarang dan itu menjadi pintu masuk jin dan dia akan merusak kepala kita, terutama otak. Ya, dan itu menjadi makanannya suudzon. Jangan sampai. Nah, di situ yang sering-seringnya kita dapetin orang yang selalu prasangka, kalau nggak vertigo, sakit kepala, yang paling parah adalah nanti dibikin linglung. Kalau saya ini partigo, Nah, vertigo Ibu ya, Allah Akbar. kalau partigo sampai 3 hari baru bangun tak melek tak bisa ngapa-ngapa. Insya Dan Allah. muntah-muntah. Ya. Ya, bersyukur kita kepada Allah ya. Untuk kembali sholat coba dalam keadaan sakit. Wudhunya diambilkan Bang. Iya. Sholatnya baring boleh, duduk Saya pun boleh. mencoba gitu cuma tergantung Bapak lagi. Insya Allah kalau Bapak Ya. kembali 5 waktu berangsur sehat. Tepat waktu, 5 waktu. Coba ya Pak ya. Mau tidur, mau duduk, Insya mau Allah apa? nggak ada Mana yang paling gangguan enak? ini. Bapak dengar. Ah, ya. Masya Allah. Tidur itu. Nah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu, enggak apa-apa. Nanti Enggak apa-apa. Dia lagi nikmat. Ibu apa? Ini Ibu- tadi kan jinnya Tadi malam nggak tidur. tadi malam Mau udah tidur ini ya. kan ya, abangnya aja ambilkan wudhu, mau baring kan enggak apa-apa.